Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, bapak ibu, jamaah sholat subuh dan pengajian akad pagi subuh di Masjid An-Nur Masaran. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita besok di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu insyaallah rahimakumullah, tema materi wonten nginjing menika hubunganipun kalian kalau wingi wulan Agustus wonten hari kemerdekaan, lajeng wonten September 30 September ada hari G30S PKI, 1 Oktober masuk kesaktian Pancasila, 5 Oktober menika hari ABRI, benjang 10 November wonten hari pahlawan, untuk mengingatkan memori kita nggih nalika sekolah SD SMP ngaten nika. Lah materi menika hubunganipun kalian perjuangan negeri ini. Temanipun nggih menika umat Islam cinta negeri nggih. Bapak Ibu ini kula sampaiaken nggih menika hubunganipun kalian wong Islam niku kudu piye to? Sakniki hubungane kalih negara Indonesia, apa wong Islam figur cukup meneng wae, mbah-mbah dhisik niku kados pundi niki lare-laripun ngaten menika nggih. Mengke kesimpulane aku berarti kudu ngene. Nah nggih jelas arahnya menika. Bapak Ibu, ternyata perjuangan umat Islam menika sampun dipun wiwiti nalika rumiyin zaman kerajaan ya Mas nggih, kemerdekaan nggih poin-poinnya nggih. Dimulai dari mana? Pada saat Wali Songo masuk ke Indonesia menika diajarkanlah Islam itu untuk mencintai negerinya. Ternyata umat Islam senantiasa berada di garis yang terdepan dalam rangka waktu itu melawan penjajahan. Lanjut, yaitu pada saat BPUPKI itu berapat yang tadi Mas, Bapak Insinyur Soekarno itu didampingi oleh para ulama-ulama. Salah satunya ada Ki Haji Agus Salim, wonten Ki Kasman Singo di Mejo, wonten Ki Muhammad Natsir dan lain-lainnya. Lanjut, ini sekilas infonya. Kerajaan Demak Bintoro yang Muslim ternyata sudah harus merebut Selat Malaka dari penjajahan yang namanya Portugis. Sudah berjuang nalika zaman Demak Bintoro. Lanjut. Selanjutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, ternyata sudah harus mengusir penjajah, merebut kembali yang namanya Jayakarta, yang sekarang dirubah menjadi Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Orang-orang yang berada di kisaran pusat negeri nggih, nek niki nggih negeri Masaran ngoten nggih Pak nggih. Pusate pundi Bu? Kantor Kecamatan Masaran ngoten lho nggih. Mengke kabupaten bupati kok Masaran ngoten niku Sragen lho bupatine ngoten nggih. Lah Indonesia itu Jakarta Pak. Berarti orang-orang yang pernah duduk
penduduk ada di Jakarta, DKI Jakarta adalah orang-orang yang hebat luar biasa. Nek kalau namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang terakhir adalah namanya Anies Baswedan. Orang-orang yang di sana orang-orang elok Pak, mesti Pak, luar biasa, mesti ini ngoten. Lanjut. Pangeran Diponegoro sebelumnya saya sebutkan, wonten namanya tuanku Imam Bonjol. Kemutan nggih Pak nggih. Tuanku Imam Bonjol menika pakaianipun ngangge napa Pak? Nginggile ngangge napa? Peci, kupluk. Nek beliau memakai sorban, ngoten nggih. Terus pakaiannya nggih ngandhap ngangge napa Pak? Tuanku Imam Bonjol kemutan ngangge jubah. Beliau adalah seorang ulama, memimpin peperangan sehingga disebut pahlawan nasional. Singkat cerita, ulama memimpin perang. Pun ngoten mawon, karena umat Islam bicaranya. Selanjutnya adalah ada yang namanya Cut Nyadin. Duwe kanca jenenge Cut apa? Ada namanya Cut Mutiah. Nah, tolong Pak. Ada namanya Cut Mutiah. Niku ternyata Bu, gambaripun Cut Nyadin. Kalau kami hanya sekedar gambar Bu, karena Pak matur nuwun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cut Nyadin menika ternyata ngagem napa Bu? Kerudung Bu. Yang kerudungnya itu sampai ada di dengkul mriki Bu, lutut Bu. Waktu itu loh Bu, ngapunten, ada orang yang sudah memakai kerudung seperti itu, berarti seorang wanita muslimah yang elok akidahnya. Ternyata juga memimpin peperangan, sehingga Cut Nyadin, Cut Mutiah menjadi pahlawan nasional. Muslimah. Kemudian Pangeran Diponegoro, karena ini orang keraton Bu, ini Bu, putra raja Pak, ternyata Pak. Cuma mboten kersa lenggah wonten nggih kerajaan, piyambakipun keluar dari kerajaan, yaitu berhubungan dengan masyarakat, ke pondok-pondok pesantren. Mula Pangeran Diponegoro niku dhuwure ngangge napa Pak? Sorban. Ngandhape ngangge napa Pak? Jubah. Karena putra keraton ngajenge ngagem keris. Nggih. Tumpakanipun napa Pak? Ngen patung nika kuda jaran, luar biasa. Seorang muslim yang memimpin peperangan, sehingga Belanda itu Pak sempat kucar-kacir menghadapi perang Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Waktu apal ya tahun itu. Lanjut. Kemudian kesini lagi Bapak Ibu, menika wonten naminipun Piyai Solo. Piyai Solo niku ternyata Pak Presiden sowan beliau, menteri-menteri sowan beliau, menyumbang kepada negeri itu sekian miliar waktu itu Pak. Mungkin sekarang udah triliun Pak itu Pak. Ngaten. Siapa mereka? Siapa beliau? Beliau adalah Ki Samanhudi. Ki Haji Samanhudi bersama dengan Hos Cokro Aminoto mendirikan syarikat Islam yang berubah menjadi syarikat dagang Islam. Muslim menjadi pejuang negara sehingga disebut pahlawan nasional. Elok Pak nih Pak, orang-orang kita Pak. Lanjut. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Ternyata tagline-nya adalah hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian dengan HW-nya, HW itu kata apa Pak? Hizbul Waton, menggerakkan seluruh
masyarakatnya anggota Muhammadiyah untuk berjuang mencintai negerinya. Sampai-sampai Pak hari ini Muhammadiyah itu mempunyai kampus-kampus yang besar. UMS itu terbaik se-Asia Tenggara Pak, itu Pak, UMS Muhammadiyah. Rumah sakitnya juga gede-gede. Kalau saya ke Ponorogo itu Pak, kemudian ada lagi Pak dekatnya Ponorogo itu Malang Pak, itu rumah sakitnya luar biasa, the best betul luar biasa Pak, Muhammadiyah. Kemudian saya pernah diundang di Korea Pak, pemuda Muhammadiyah itu di Korea itu banyak sekali Pak di sana, itu luar biasa anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sempat mendengar dalam rangka COVID ini, rumah sakit Muhammadiyah kan menangani COVID, yang penyakit orang-orang COVID kan banyak itu Pak. Kemudian uangnya ternyata belum bisa dicairkan kepada negara, sehingga Muhammadiyah masih mempunyai piutang. Piutang itu apa? Ngutangke, bukan hutang tapi mutangke Pak kepada negeri ini sekian miliar Pak, kira-kira Pak, luar biasa. Ini cintanya Muhammadiyah kepada negeri kita ini. Lanjut, next. Saya percepat Pak. Ayo Mas. Ayo. Mantap. Tadi malam di Tawangmangu Pak bersama dengan Undip Pak itu Pak sampai jam 12 malam hingga. Lah ini Pak, arek Surabaya namanya Bung Tomo Pak ini Pak. Sebelumnya adalah harus melawan tentara Britania Raya dan India Britania 10 November 45. Terkenal dengan hari apa Pak? Pahlawan. Bung Tomo dengan teriakan Allahu Akbar. Coba Pak. Apa? Menurunkan bendera di hotel apa Pak? Yamato itu ya, merah putih biru. Kemudian birunya disobek, tinggal merah putihnya. Pak Nur Hadi nek gur nyuwek gendera kan gampang Pak. Ngopo dadak kanggo didokumentasikan? Bu, Pak. Manggone gendera niku enten dhuwur hotel. Sing nggen hotel niku kantore niki Pak, kantore tentara penjajah niki lho Pak. Dadi untuk ngeduke merah putih biru, kemudian kembali mengibarkan merah putih niku mboten namung mboten Pak. Kudu perang riyen Pak niku enten ngisor niku. Perang melawan tentara-tentara ini. Ternyata Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama Jawa Madura sepakat dengan istilah resolusi jihad ternyata Pak. Sehingga muncul Allahu Akbar. Sehingga Allahu Akbar itu sudah menjadi kebiasaan mbah-mbah kita dahulu. Ngoten nggih. Mila nek masjid niki tinggi Allahu Akbar berarti mencontoh kepada pahlawan namanya Bung Tomo. Nggih. Cobi dipun tes ngoten nggih. Allahu Akbare Anur banter napa mboten ngoten nggih. Esuk-esuk ajeng sarapan kita utik-utik nika sarapan apa mboten niku. Oh sarapan nggih. Monggo sakniki coba nggih. Takbir Allahu Akbar ngoten nggih. Niru Pak Bung Tomo terakhir merdeka ngoten nggih. Yo bareng-bareng, yo jawab karo kepakan tangan ngoten Pak. Yo cobi, nggih videone Mas. Jamaah Mas sing di video Mas. Yo mangadeg Mas, mangadeg Mas. Mangadeg Mas. Mamang berdiri sini nggih, mang video niku nggih. Allahu Akbar, ngoten nggih. Yo si videone sik ping 3, ngoten nggih. Pun siap dereng Mas. Siap. Yo cobi dipun cek Anur tiru Pak. Mbah Bung Tomo napa mboten semangate ngoten nggih. Cinta negara. Nggo. Takbir. Wes, takbir. Takbir. Merdeka. Wah, berarti elok pun. Wong Islam pun ngeten iki Pak, rawe-rawe rantas malam-malam Surabaya. Ngoten nggih Pak nggih. Pun ajeng sarapan bengok tenang mawon wae ngoten mawon. Bung Tomo seruan Allahu Akbar. Artinya nopo Pak? Negara kita ini dipimpin oleh para
ulama di dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Mas. Bung Hatta menyampaikan dalam kemerdekaannya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu pun diawali dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa Pak? Konsep negara nih Pak niki Pak. Dhuwur dhewe niku dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya adalah kemerdekaan Indonesia ini konsepipun menika dipun pikir, dipun susun dening orang-orang yang arif, bijaksana, wicaksana, adalah para ulama. Nek mboten ulama mboten mungkin Pak, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Enggak mungkin kalau bukan ulama. Wong niku artine Pak, kemerdekaan niku mboten namung sekedar ngangge bambu runcing perjuangan kita, bukan. Dari kalimat itu bisa diambil kesimpulan kemerdekaan itu ingkang paring Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak. Niku mboten ulama mboten ketuk Pak niku Pak. Nggih. Artinya sehebat apapun kita niku mengakui Allah yang memberikan. Ngoten Pak. Nek mboten ulama ngeten Pak, kowe do metu kabeh saka kene. Nek ra gelem metu kowe ngalang-alangi tak budoser niku wong ngeten Pak niku jenenge Pak. Paham niki nggih? Nek ulama mboten Pak, ulama itu ayo niki sing paring Gusti Allah, ayo padha dienggo bareng-bareng. Sing penting dijogo kersane Gusti Allah mboten duka. Ngoten Pak nek ulama niku Pak. Nek mboten ulama niku adigong Pak. Kowe macem-macem nentang karo aku tak gawake bulldozer. Sinten Pak niku Pak? Wah, ngoten. Niku wong adigang-adigung Pak, ngoten niku Pak. Nggih. Nggih. Kula krungu jare nembe sakarat Pak niki Pak, ngendikanipun. Ngendikanipun ngoten nggih. Muga-muga sekarate rada suwe. Ngoten nggih Pak. Kepala amin iki pripun jenengan. Berarti modal. Yo, lanjut. Nah, ini Pak. Namanya Ki Haji Agus Salim, Pak. Ini luar biasa Pak, cerdasnya luar biasa. Mungkin kalian tim Pak, mungkin Pak. Ngeten, tim ngeten Mas niku. Apa yang Pak? Kalau memandu gambar tidak namun mulai tok. Masih bisa masuk ya suaranya ini, masih bisa. Ngeten Pak, Bu. Kiai Haji Agus Salim itu Pak, nek cara saknipun para profesor Pak. Para profesor. Yaitu temannya dengan tadi Ki sinten Pak Kasman Sumodi Mejo, kemudian dengan Ki Muhammad Nasir Pak itu Pak. Itu karena orang Islam ulama Pak, sami jenggot Pak. Ini jenggot. Niku pas persidangan ngoten niku dipun ejek kalian tim mereka lawan Pak itu. Jare tim jenggot itu jare nopo Pak? Kelompok ngoten Pak. Ngoten nggih forum Pak niku Pak luar biasa. Tapi mereka gigih dalam rangka berjuang untuk negeri. Lah, untuk merdeka Pak, mboten namung sekedar kami merdeka, mboten ngoten Pak. Harus mencari pengakuan dari luar negeri. Lah, Ki Agus Salim dan tim ini niku pergi ke luar negeri Pak, meminta surat pernyataan dukung Indonesia merdeka. Nanti kami sampaikan. Lah, kemudian dibawa pulang Pak, nggak main-main, masuk ke wilayah Indonesia. Niku tesih dipun jaga oleh tentara-tentara yang satu, yang penjajah, yang kedua baru merdeka Pak. Yang kedua oleh orang-orang munafik itu loh Pak. Munafik itu londo ireng Pak niku Pak. Londo ireng niku kasarnya di luar biasa Pak. Mungkin melebihi londo putih, ngoten Pak, jenenge londo ireng Pak niku. Nggih, wong munafik ngoten niku Pak.
Niku nek nggawa surat dukungan niku Pak, itu kalau masuk ke wilayah Indonesia, nggih, niku digeledah. Mungkin kurang bejane didor niku Pak. Berarti orang seperti itu adalah toh napa Pak? Toh nyawa, pejuang luar biasa. Lanjut. Ada. Lah, Indonesia yang pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Nek kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saat ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ceritanya pun ngeten Pak. Sila yang pertama, rupiah itu niki Pak, rupiah. Itu niki. Kemudian dihapus karena teman-teman Indonesia Timur, itu kan NTT rata-rata Nasrani Pak, niku Pak. Kalau nanti mereka niku isine babi ngoten niku Pak. Mula Gubernur NTT kan meresmikan minuman apa Pak? Ngoten niku Pak. Mereka niku sana itu. Ngoten. Nggih. NTT usul nek sila pertama ngambil niki, saya Blok Indonesia Timur saya tak mengundurkan diri, tidak ikut bergabung Indonesia. Akhirnya umat Islam, ulama-ulama legowo wis ora apa-apa, iki diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ning artine tetap Islam Pak Bu. Dari sini kelihatan Pak Nurmang. Niki nek mboten ulama tidak akan nyampe Pak. Sila kok isine ngoten iki. Nggih napa nggih? Sing banter nggih napa nggih? Iya, ini artinya ulama berjuang sampai menyusun dasar negara Pancasila. Semakin kelihatan nek sing memimpin perjuangan negara, sing konsep negara ingkang semuanya itu adalah Islam, 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 Muslim, 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 ulama, ulama, ulama. Lanjut. Maka wajar kalau Islam itu disebut menjadi jati diri bangsa Indonesia. Lanjut. Ungkapan seorang dokter namanya Doris Becker itu adalah gubernur Belanda yang dikirim ke Indonesia Pak itu Pak, wakil Indonesia. Mengatakan apa? Sebagaimana dikutip oleh tokoh Nahdlatul Ulama ya Haji Wahid Hasyim, dalam banyak hal Islam merupakan nasionalisme di Indonesia. Dan jika seandainya tidak ada Islam, maka tidak ada Indonesia. Sampai orang London ngendika ngoten Pak. Saking London itu menghadapi wong Islam itu sampai jelek niku Pak. Wong Islam ku ora dibayar, wong Islam ku mboten digaji ning terus berjuang. Tur wani napa Pak? Wani ngantuk bisa apa dulu. Wani mati luar biasa. Kok nyawa lanjut. Nggih. Islam tidak pernah mengajarkan anti nasionalisme. Jadi ngeten Pak. Islam itu mboten pernah mengajarkan anti nasionalisme. Islam itu ya nasionalisme itu Pak. Disuruh cinta kepada negara kita ini. Maka ayo nggih, nek mbah-mbah itu sampun mendirikan negara, awake dhewe kanton ngisi negara sekarang ini. Nek mbah-mbah niku mencapai kemerdekaan, awake dhewe kanton mengisi kemerdekaan. Kudu piye? Ngoten. Lanjut. Ketika muncul Islam kok anti nasionalis, Islam anti kebangsaan, itu jelas sebuah praktek divide et impera. Apa Pak? Divide et impera itu pemecah belah bangsa, namanya fitnah itu Pak. Nek Islam kok anti nasional, Islam kok anti bangsa Indonesia, itu fitnah. Karena apa? Selamanya Islam itu cinta kepada negara kita ini. Mila mungkin munculnya ngeten Pak. Munculnya ngapunten nggih. Munculnya radikalisme. Mungkin puncake terorisme. Nggih. Ciri-cirine napa oleh mereka dibuat? Ciri-cirine jenggoten, celanane cingkrang. Iku mang tonton hari jenggoten celana cingkrang iki mungkin ngoten niku Pak. Itu fitnah namanya.
Karena apa? Mbah-mbah awake dhewe niku berjuang luar biasa. Kita nggak pernah diajarkan untuk tidak cinta kepada negeri kita ini. Jadi nek kata-kata radikal, teroris, niku fitnah sebenarnya Pak. Ngapunten. Sampai kalau kita bedah nanti kemutan Pak. WTC ini apa nggih? Dipun tabrak oleh motor mabur nika, kan diberitake sopire itu adalah orang Islam. Itu fitnah Pak, ternyata Pak. Pun ajeng besok gen awake dhewe rada terbuka sithik ngoten nggih. Engko diweden-wedeni masalahe. Bocah iki sregep ngaji, sregep ning masjid, engko terus dadi radikal Islam. Kan ngoten stempele Pak. Padahal nek sapa masjid sregep ngaji dadine napa Pak? Solih, dadine solihah, insya Allah gendong wong tuane munggah swarga. Allahumma lanjut. Nah ini Pak Soekarno itu didampingi oleh ulama-ulama nika Bung Tomo, niki Mbah Yai Hasyim Asy'ari, niki Mbah Yai Wahid Hasyim, niki para kiai besar. Pendampingnya Pak Karno. Lanjut. Ini poro-poro kiai ini Pak berjuang Pak menabung. Lanjut. Ini kalau lanjut. Nah ini Pak. Laskar di sebelah. Riyen saderengipun napa Pak? TKR ya Pak. Sebelum dulu kan TKR baru TNI kan ngoten. Nggih. Nek saking sakniki ABRI, TNI, TKR. Nah, sebelum TKR itu Pak, ternyata adalah para laskar. Salah satu laskar itu namanya Hizbullah. Sing sapa-sapa iki pelaku-pelaku langsung minimal masa menang tindakan pada kesempatan. Nggih, ada Hizbullah, ada Hizbullah ada nama mulai Pak. Yang laskar-laskar muslim itu Pak. Lanjut. Mereka panggul senjata laskar-laskar Islam. Lanjut. Berjuang untuk negara. Ini orang-orang muslim Pak. Lanjut. Ini partai ini apa itu gambare bulan bintang. Berarti apa Pak? Masyumi, dibubarke Masyumi ini. Mungkin saat ini mungkin ya napa FPI, napa HTI, napa Pak bubarke. Fitnah napa Pak? Akan mendirikan negara katanya begitu. Fitnah semua. Lanjut. Maka mau selamat muni wedi ngoten nggih. Niku mikir wadok ya Mas tidak kerekam niku ngoten lho Pak. Lah fitnah luar biasa. Ngomong ngoten niku salah kadang Pak. Nek mriki Pak Indal karo aneh ngoten nggih jelas ngoten nggih. Lanjut. Ini Pak, laskar muslim ini ngeten niki Pak, luar biasa. Lanjut. Ini mesti sedoyo begini. Lanjut. Nah, ini Mbah Yai NU Muhammadiyah itu luar biasa. Mereka ini para pemikir-pemikir dulunya melahirkan Indonesia. Nek mbah-mbah niku nglairke Indonesia, awake dhewe dadi putune ya kudu jaga Indonesia. Setuju? Betul, setuju? Coba setuju aja tangan, coba setuju tangan. Jaga Indonesia. Mata nggih, dhuwur. Mundur. Saya lagi nang tangane digere kancane. Plek. Tangane digere kancane. Tangane. Plek. Tangane, Pak. Nanti Pak. Halo. Lah. Tangane plek dilepaske. Ayo kabeh tangane kono. Plek. Piro Pak dadi dipopo alon-alon. Yo kabeh. Ayo popo alon-alon. Dikandani sing diantar nggih. Oke sarapan dulu ya. Ji loro telu loro. Kurang banter lur. Anu masakan. Semangat. Babae pahlawan. Berjuang Indonesia. Saiki awake dhewe misi kemerdekaan. Cinta Indonesia. Cinta NKRI. Berbuat yang baik. Semangat, sukses, yes. Oh,
gawe diri jadi merdeka nanopo ora mesti pikir Pak. Nek merdeka itu ya merdeka, iki kondisi zaman iki piye to? Kadang mumet kok tenang ora. Jare ra ndak BBM, kok ndak terus. Mana iki lho Pak kadang. Lanjut terakhir apa? Pak Bu niki ajeng kula aturke. Jadi Pak Kyai Ahmad Dahlan ini kiai Iwanidah niku garwanipun Nyi Ahmad Dahlan. Niki Pak Soekarno, nggih, kemudian Pak Fatmawati, niki Pak Jenderal Besar Sudirman niku sinten kata-kata putra terbaik Muhammadiyah Pak. Disorongkan, disumbangkan untuk negara sehingga menjadi Panglima Besar TNI Pak. Kemudian ada Ki Mas Mansur, wonten Buya Hamka, wonten Kiai Haji Fakhruddin, wonten Gatot Mangkuprojo, mungkin wonten dari Pak Gatot Mangkuprojo itu sinten? Ternyata adalah Laskar Hizbullah Pak. Luar biasa orang kita. Lanjut terakhir. Ya niki Pak Bu, ajeng kula buka akan sejarah Pak. Sing selama kula cilik indi-indi ngantek sakniki tuwa ondol Pak niki Pak. Sejarah ini enggak pernah diterima Pak niki Pak. Ternyata di balik negeri ada bendera merah putih, lambang Garuda Panca, ada Indonesia, ada lagu kebangsaan 17 Agustus. Itu siapa yang membuat Pak? Yuk buka bareng-bareng. Kalau minum itu Pak, ternyata akhir-akhir waktu itu, pun umur 50 masih tidak. Penggagas bendera merah putih itu ternyata namanya Idrus Al-Jufri. Ternyata seorang kiai Pak. Idrus Al-Jufri penggagas bendera merah putih. Memang dulu zaman Majapahit niku enten konsep gula klopo. Napa gula klopo niku? Gula niku warnane abang, gula Jawa, klopo niku warnane putih. Itu inspirasi merah putih. Tetapi yang menggagas merah putih namanya Idrus Al-Jufri, seorang ulama kelahiran negeri Yaman, sedo ada di Indonesia. Yaman, catat negeri Yaman Bu, Yaman itu Timur Tengah, bukan daerah Indonesia. Rela berjuang di Indonesia, berjuang untuk Indonesia. Elok bener Pak, orang Yaman itu Pak. Jangan saya baca, elok bener Bu, top bener Bu, jos bener Pak, jos Yaman. Bapak mungkin kenal, kayak lahiran kayak orang Yaman, bener Pak. Ujungnya mungkin lo tekan-tekan gitu. Siapa beliau itu? Tokoh pejuang, mendirikan lembaga pendidikan, kemudian pindah ke Palu, kemudian apa nih Pak? Berjuang, berkeinginan masyarakat Sulawesi ingin mengenal Islam lebih baik. Perjuangan seorang ulama namanya Idrus Al-Jufri. Merah putih lanjut. Yang menyemarakkan bendera merah putih Pak ini Pak, bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan, gunung-gunungnya. Tentang yang menyemangati gitu Pak, namanya Yomaniko Abdillah Al-Jufri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Segap Al-Jufri, ulama ini Pak. Lanjut. Nah, ya suruh boleh kita sunahnya, boleh kita lanjut sebentar, nanti bisa sholat seluruh bareng-bareng. Oke, ngoten Pak. Pak Soekarno
itu mau membacakan proklamasi niku bingung Pak. Waktune kapan, tanggal dino opo, jam piro ono ngendi. Lah konsultasinya kepada siapa? Konsultasinya kepada Ali Al-Habsyi dari Kuitang, seorang ulama, seorang kiai. Mula sakniki niki nek haul wonten Kuitang niku Pak, jumlahipun ratusan ribu Pak. Tumplek. Sak Indonesia mengerucut begini. Habib Ali Al-Habsyi. Bagaimana ternyata yang menentukan hari waktu proklamasi beliau yang luar biasa. Coba Presiden pertama Indonesia Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan terlebih dahulu menemui Habib Ali. Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Beliau ikut mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama kali di Indonesia yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Luar biasa. Sampai Pak Soekarno itu Pak sebelum membacakan proklamasi ternyata malam hari itu berodok Pak, sakit ternyata. Sing nambani sinten? Wasilahnya namanya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Dipun unjuni madu. Kalau sempat kaget Pak. Ada ustaz itu di Solo itu gerak setiap seminggu itu cuci darah teman-teman. Kalau ini seger buger Pak. Ustaz sehat, ya alhamdulillah Pak Nur sehat. Lah nopo? Kulo terapi madu. Madu nopo? Madu zaman ternyata. Madu zaman. Ternyata sekilo itu regane 4 juta Pak. Luar biasa. Loh, cepat kaget ya. Nggih. Pak Soekarno itu waktu gerak yang merapi ini Pak beliau. Dan bahkan tempat untuk membacakan proklamasi. Pasti ingat Pak. Wonten jalan apa Pak? Pegangsaan Timur nomor pinten Pak? Itu milik siapa? Ternyata miliknya Habib lupa saya. Kemarin ketemu ada putranya, saya ketemu ada di Jakarta. Itu menyumbangkan rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 59 itu untuk membacakan teks proklamasi. Sampai hari ini masih menjadi monumen wakafnya seorang hamba Islam. Bukan Habibnya Pak sebenarnya, ulama yang kita wong Islam ternyata yang memimpin negeri kita. Lanjut. Ini juga yang menyuarakan tentang kemerdekaan. Lanjut. Nah, masih ingat Pak? Yang menciptakan lagu kebangsaan, kemudian 17 Agustus namanya H. Mutohar. Mutan sekolah di SMP ini. Ternyata H. Mutohar itu siapa Bapak Ibu? Ternyata H. Mutohar itu adalah Husein Mutohar, adalah seorang ulama. Coba. Dulu kan nggak kenal kita Pak, siapa H. Mutohar itu? Kan begitu. Ternyata seorang ulama besar, seorang habaib, cuma pakaiannya memakai pramuka. Karena apa? Beliau pencetus pramuka, pencipta lagu kebangsaan. Di antaranya yang terkenal adalah Himne Syukur, Mars Merdeka, dan juga Dirgahayu, dan juga 17 Agustus. Coba anu masalah mulai cek lagu 17 Agustus ngoten apa napa mboten? Coba cek bareng-bareng di Bandung tunggal nggih 17 ngoten nggih. Lho awake dhewe wong Islam tenan Pak, cinta negeri Mas niku nggih. Go bareng-bareng tunggal kali 3 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Hari Nusa, hari lahirnya bangsa
merdeka sekali selama hayat kita tetap setia, kita tetap membela negara kita. Takbir. Ini yang dimaksud, Pak. Ampun gelem nek wong Islam itu dipitnah jare ora cinta kepada negara. Itu, Pak. Amunten nggih. Amunten, betul-betul kita hari ini harus mengerti sejarah. Kata Pak Karno adalah jas merah, jangan melupakan sejarah. Ternyata di Indonesia ini dilahirkan oleh ulama-ulama negeri kita. Bapak saya ini mendirikan, membina pasukan pengibar bendera namanya Paskibraka. Tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia bertugas mengibarkan bendera pusaka upacara kemerdekaan, hari kemerdekaan. Itu namanya Hamutobat. Mbak Yai ternyata luar biasa. Lanjut. Ini juga pengaruh kemerdekaan lahir ada di Yaman, Sedo ada di Indonesia. Jadi orang-orang dulu itu, Pak, itu ditugasnya itu langsung samina wa ta'ala. Ngapunten, umpama jenengan awake dhewe, Mas, niki jenengan ditugaske enten ngene Pulau Buru, ken dakwah enten mriko. Makan boten Pak, kula Pak jenengan Pak. Oh, lele biya. Ini langsung makan ya Pak. Negeri Yaman, Sedo ada di Indonesia. Luar biasa. Lanjut. Sastrawan lahir di Yaman, Sedo ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini Pak, Garuda Pancasila. Ya, sing disusun napa Pak? Sewiwine, hulune, cacahe pinten? 17. Yen mriki cacahe 8. Terus buntute cacahe 45. Iki Mas. Nah, niki Pak, niki. Nek disusun 17, 8, 19, 45. Siapa beliau? Nah, ternyata yang menyusun lambang Garuda Pancasila yang dahulu disusun seperti ini, saat ini kalau wau, ternyata adalah namanya Syarif Sultan Abdul Hamid II. Ternyata seorang ulama. Mau lepas bagaimana? Urusan bendera, lagu kebangsaan, Garuda Pancasila, ulama. Lanjut. Enggak dikit Pak. Ini ulama-ulama yang tadi Pak. Lanjut. Nah, terakhir ini Pak. Ini adalah pembawa. Ini Pak. Ini pembawa surat dari luar negeri Pak. Dari Mesir, dari Palestina. Itu yang pertama kali. Padahal yang tahu bahwa surat kuliah itu nggak main-main. Kurang bejane di berarti toh nyowo. Berarti beliau seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Yuk saya bacakan. Seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan, diplomat, mubalek, sastrawan, anggota BPUPKI, wakil menteri muda penerangan, kemudian anggota parlemen, anggota dewan konstituante, berhasil mendapatkan pengakuan de facto pertama, yaitu dari Mesir. Emang apa ya?
namanya Mbah Abdurrahman Baswedan. Lah beliau Pak niku ternyata duwe putu Pak niku Pak. Terakhir. Nggih, beliau itu Pak niku duwe putu loro. Sing siji namanya Novel. Sing nomor loro jenenge niki. Cucu dua ini Pak luar biasa. Nomor satu saya jelaskan namanya Novel Baswedan, ini penyidik KPK. Selama beliau menjadi anggota KPK Pak, ternyata koruptor kecil kabeh Pak. Nih. Wah cekal Pak, gede-gede Pak, triliunan. Lah kok kejadian Bu, kondur saking sholat subuh ngeten niku enten tiyang ngangge sepeda motor niku ngapyuk air keras, air aki. Mila wajah niku separuh rusak. Mereka nyapun matanya yang satu itu ireng tok banyak putih, Pak, rusak. Akhirnya sekarang dipecat dari KPK karena jujur malah dipecat. Pripun ngoten? Putu sing nomor loro namanya putu pahlawan, kurang hebat, namanya ini pernah memegang DKI Jakarta Pak, sehingga DKI sampai terkenal seluruh Indonesia, bakal terkenal seluruh dunia. Itu dipimpin oleh beliau. Berarti elang apa elang? Tak apa? Jelas. Kita paham sejarah, ngaten nggih. Pun iki pun jam masalah. Pun sampeyan mawon, pun nggih. Monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi pinaringan yuswa ingkang barokah, kebak ibadah, gampil didik putra wayah, dados lare ingkang sholih-sholihah, kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, menawi dipun tunduk dening Allah, mugi-mugi husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Iki halo-halo kula dipun jawil kalian Mas Fendi. Mas Fendi rawuh halo Mas Komandan Mas Fendi. Oh tasih wonten balai. Kula dipun jawil Pak Nur subuh wonten Anur mengke jam pinten Pak? Bali jam pinten Pak? Jam 6 wonten balik. Monggo ingkang gadhahi wekdal monggo tindak dateng balik pinanggih malih. Ngoten nggih. Yo sareng-sareng dipun tutup semangat sareng-sareng yo sing kala wau tangan tengen sakniki asta kiwa, nggih tangan kiwa sing duwe tunggake ra duwe meneng wae. Dhuwur-dhuwur. Mundur. Selek kiwa tempelne gegere kancane. Ayo sing banter ngoten nggih. Yo, wis luwe sarapan cilolo telu lolor Anur semangat akhirat dunya sing tenangan aja lali mbambae pahlawan berjuang toh nyawa awake dhewe berjuang ngisi kemerdekaan cinta NKRI aja lali karo iki. Sapa kuwi? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.